Selamat sore Bapak Ibu semua. Ya, kita akan bersama-sama untuk mengawali doa kita. Ya, kemarin online, sekarang kita kembali lagi untuk bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Bersamamu Bapa, kami akan berjalan di tahun-tahun ini Tuhan. Amin. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamamu di setiap musim hidupku.
rasa tenang Tuhan. Benar Yesus. Kami akan melewati apapun yang terjadi di tahun-tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau ya Tuhan, yang selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya yang Kau layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian dari kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan, kami serahkan di tangan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau akan memberikan jalan yang terbaik buat kami semua Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ajaib, Engkau penuh kasih kepada kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tiada Tuhan selain Tuhan, hanya Tuhan yang layak kita sembah. Kami percaya sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, hanya Tuhanlah yang layak terima pujian kita. Katakan dengan sekali, selain Kau tiada lain. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau mengetahui dunia. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku menatap berdaya. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Katakan dengan sepenuh hati, selain Kau tiada yang lain Tuhan. Benar Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Benar Yesus. Sekalipun dagingku lenyap,
sembah. Haleluya. Ku sembah ya Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Yesus. Amin. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami sembah Yesus. Benar Tuhan Yesus. Haleluya hidupku Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya Yesus. Hanya satu di hatiku adalah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Yesus. Kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Layakkan hati kami untuk menerima sabda-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, sabda-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Untuk menguatkan kami, untuk menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Semua ini kami serahkan awal hingga selesainya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara sekalian, dimanapun kita berada, kita sungguh saat doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, maka itu sesuatu yang akan kita nanti-nantikan. Kita selalu rindu untuk mencari wajah-Nya. Disitulah kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang sungguh boleh membawa hidup kita ini dalam hidup yang selalu dipimpin oleh Roh-Nya. Hidup dalam kemenangan bersama dengan Dia. Pada saat ini, kita telah menyembah Tuhan. Kita pun nanti segera akan lanjutkan lagi. Kita datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh menyembah Dia. Namun untuk beberapa saat kita akan mendengar renungan pada saat ini. Saya berikan satu judul, Hidup dalam Perjanjian Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sesuatu kalimat, satu ucapan yang keluar dari hambanya, pemazmur Daud. Ini sesuatu firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena kita melihat di sana bahwa dikatakan Tuhan bergaul karib
dengan orang yang takut akan Dia. Bagaimana kita menggambarkan satu hubungan yang akrab sekali, bergaul karib, itu bukan satu hubungan yang biasa-biasa saja. Ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut, yang hormat, yang menghargai, yang mengasihi akan Dia. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Bahwa ternyata saya ulangkan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada sesuatu yang ternyata menjadi bagian untuk umatnya, untuk anak-anaknya, di mana mereka boleh bergaul karib dengan Tuhan, karena mereka boleh mengasihi Tuhan, menghargai, menghormati, mengagungkan akan Allah yang luar biasa. Maka di situ firman-Nya dalam Mazmur ini katakan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Diberitahukan perjanjian itu kepada umatnya yang bergaul karib ini. Ada satu rahasia firman Tuhan. Perjanjian itu diberitahukan dan bahkan nanti kalau akan kita lihat tidak sekedar diberitahukan dan itu memang diberikan. Bahkan perjanjian itu bersama-sama dilaksanakan antara Allah dan umatnya ini. Ini yang kita lihat, wow, luar biasa menjadi anak Tuhan. Bukankah Alkitab kita ini terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru? Ada banyak sekali ribuan bahkan janji yang Tuhan telah sampaikan. Tetapi apakah itu nanti menjadi milik kita? Tuhan akan beritahukan itu. Tapi apakah perjanjian itu menjadi bagian dari hidup kita? Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Saudara, ada contoh yang luar biasa, tokoh firman Tuhan, yaitu Abraham. Saya akan mencoba untuk membacakan peristiwa di mana Abraham ini menikmati janji daripada Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan belajar sama-sama, kita buka dalam Kejadian pasal 15. Yang bagian pertama ini ayat 1-4. Tuhan menjanjikan anak keturunan yang banyak dan negeri untuk mereka tinggal. Kejadian 15 ayat 1-4. Firman Tuhan kepadanya, ambillah, saya akan mulai ayat 1 dulu dari Kejadian 15 ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan, Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dalam bagian yang pertama ini, Allah dengan sangat-sangat jelas, dia menyampaikan perjanjiannya kepada Abraham ini. Nah, yang akan mewarisi bukan Eliezer hambanya, tetapi anak kandungnya sendiri. Namun, apakah Abraham sudah mempunyai anak? Belum, bahkan sudah seusia itu
tidak punya anak. Ya, boleh dikatakan mandul, tidak punya anak. Tetapi inilah perjanjian itu diberitahukannya dan bahkan diberikannya kepada Abram, kepada orang yang bergaul karib dengan dia dan yang mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Pada bagian ini Tuhan janjikan akan diberikan keturunan yang banyak, akan diberikan negeri di mana mereka nanti akan tinggal. Dan bagian yang kedua, kita baca ayat yang ke-9 dalam pasal 15 ini. Yang 9 katakan, firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilkannya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Pada bagian yang kedua ini, Tuhan perintahkan kepada Abram. Dia ingin membuat suatu perjanjian spesial dengan Abraham. Abram harus mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Kita telah membaca tadi, ada binatang-binatang yang harus disembelih, dikorbankan dan bahkan dipotong jadi 2. Satu diletakkan di samping kanan, yang satu diletakkan samping kiri. Dan ada satu jalan di tengah yang akan nanti dilalui. Itulah bagian yang kedua. Abram diminta mempersembahkan kurban dan menjaganya. Terbukti di ayat yang ke-11 ini ketika ada burung-burung buas hingga pada daging itu, akan memakan daging itu. Abram siap mengusirnya. Ya. Jadi di samping Abram ini patuh, dia kurbankan kurban sembelihan kepada Tuhan. Dia juga menjaga. Jangan sampai ini gagal nanti. Dijaga terus. Ada binatang ini, banyak yang binatang buas akan memakan. Kalau enggak dijaga, dimakan, habis nanti. Lah perjanjiannya akan bisa gagal. Tetapi Abram ini, setelah dia mempersembahkan korban sembelihan ini, dia menjaganya. Lalu kita lompat ke ayat yang ke-17 dan 18 bagian A. Di sana kita melihat bahwa Allah menyatakan diri dalam perjanjian tersebut. Ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham dan seterusnya. Kita bisa baca di rumah. Inilah pernyataan daripada Tuhan. Dia nyatakan perjanjiannya itu, saudara. Saudara, saya ada satu catatan mengenai perjanjian ini, bahwa ternyata perjanjian ini Tuhan mengambil satu simbol budaya sehingga Abram biar mengerti perjanjian itu. Jadi pada saat zaman lalu di daerah timur dekat sana, suatu perjanjian antara pihak yang lebih tinggi, penguasa atau raja, dengan pihak yang lebih rendah, itu rakyat jelata, disebut perjanjian suzerain. Upacara pengesahannya mewajibkan adanya binatang yang dikorbankan dan kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Kedua belah potongan binatang tersebut disusun menjadi 2 baris di atas tanah dan membentuk sebuah jalur di tengah-tengahnya. Dengan berjalan di antara potongan-potongan tersebut, sang penguasa sedang menyatakan di depan umum bahwa ia akan menjamin kelangsungan perjanjian tersebut dan akan bernasib seperti binatang yang dipotong itu
apabila ia gagal memenuhi perjanjiannya. Ketika Abraham bertanya kepada Allah bagaimana ia dapat yakin bahwa dia akan memperoleh janjinya, Allah menggunakan simbol budaya yang penting berupa perjanjian yang namanya suzerain ini untuk meneguhkan janjinya. Ketika suluh yang berapi itu melewati potongan daging, Abraham mengerti Allah sedang dinyatakan atau Allah sedang menyatakan bahwa dirinya sendiri yang bertanggung jawab menjamin kelangsungan perjanjian tersebut. Saudara, Allah tidak main-main. Dia ambil simbol budaya ini, dia tunjukkan bahwa perjanjiannya ini akan nanti berlangsung sampai turun-temurun. Dan perjanjian yang luar biasa ini, di mana saat matahari mulai terbenam dan mulai terjadilah gelap di tempat tersebut, maka ada suluh api yang berjalan, kemudian membakar seluruh korban yang telah disiapkan. Baik ada yang di kanan, di kiri, itu terbakar semuanya. Dan Abraham melihat ini, sungguh sesuatu yang mengagumkan. Karena ternyata Tuhan tidak main-main kalau dia berjanji dan dia menjaganya. Perjanjian itu sampai kepada keturunan, turun-temurun sesuai dengan perjanjian yang Tuhan sampaikan. Saudara, sungguh contoh teladan yang luar biasa Abraham ini. Saat kita boleh seperti Abraham, kita boleh menjadi orang yang bergaul karib dengan dia, mengasihi Allah kita. Kita boleh menerima perjanjiannya dan itu kita boleh semakin kuat di dalam perjanjiannya itu. Jadi saudara, kita kalau punya lebih banyak lagi perjanjian Tuhan yang diberikan kepada kita, yang itu merupakan perjanjian antara Allah dengan kita pribadi. Oh luar biasa saudara, saat saudara ada di dalam keadaan yang terpuruk, sakit dan seterusnya, terisolasi bahkan, engkau tidak akan kehilangan pengharapan. Ada janji Allah yang menjamin hidupmu. Itu yang luar biasa saudara. Saudara mungkin kita bilang, lah Abraham kan bapak orang percaya, orang hebat, siapakah kita? Saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa kita ini juga bisa lakukan. Karena kita ini adalah keturunan Abraham juga. Coba kita baca di dalam Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin saudara, amin, luar biasa. Kalau engkau milik Kristus, kalau engkau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, ya, engkau bertobat, maka Tuhan sudah sediakan jalan itu bagi kita. Jalan keselamatan, jalan kebenaran yang Dia sediakan. Bukankah Tuhan kita telah menjadi korban? Untuk siapa? Korbannya di atas kayu salib itu, ya perjanjiannya itu untuk kita saudara. Kita dikatakan tadi adalah keturunan Abraham juga yang berhak menerima janji Allah. Karena kita ini milik Kristus. Dari itu saudara, mari sederhana saja. Tetap di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Dia. Oh luar biasa. Kita jadi miliknya. Aku milikmu, engkau milikku. Bergaul karib, jadi sahabat, best friend, jadi sohibnya. Ini sesuatu saudara
yang justru akan menjadi kekuatan bagi kita. Kapanpun, dimanapun saudara, kita boleh alami itu. Ya, jadi anak Tuhan, jangan kita hanya biasa-biasa saja. Terimalah setiap janji Tuhan itu yang disediakan bagi kita. Jangan kita melupakan, jangan kita kemudian justru menjauh dari perjanjian Tuhan. Semakin kita baca firman Tuhan, kita lebih mengerti, oh ini toh janji untuk saya. Demikian saudara. Ketika Allah berjanji, Dia berkuasa menjadikan janji tersebut nyata. Karena Dia tidak main-main dengan janjinya. Dia tunjukkan itu kepada umatnya. Dia tunjukkan kepada Abraham. Dia boleh berjalan di kanan dan kiri dari korban persembahan itu. Dia lalap habis itu. Dan perjanjian Tuhan itu berlaku atas Abraham. Dia menikmati janji itu. Diberikannya lah Ishak anaknya. Dan keturunannya banyak sekali. Dan negeri yang dijanjikan, negeri Kanaan itu pun akhirnya boleh mereka nikmati. Nah, saudara, pada saat ini, mari bawalah dalam doa yang kita lakukan pada saat ini, Tuhan, aku mau mengadakan perjanjian dengan Engkau Tuhan. Aku mau taat dan setia, sehingga janjimu itu berlaku dalam hidupku. Itulah kekuatan saudara, yang luar biasa. Kita tidak jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi perjanjiannya itulah yang menghidupkan, yang memberkati, yang kemudian kita boleh menjadi berkat juga. Dan kemudian kita boleh melayani dan seterusnya. Luar biasa ya, ikut Tuhan. Kita tidak sendirian, tetapi Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita akan datang kepada Dia. Kita akan menyanyikan satu pujian. Mungkin lagu ini sudah pernah didengar, atau mungkin belum pernah didengar, tetapi ini sesuatu lagu yang sungguh akan menjadi berkat buat kita. Mari, singer bisa bantu maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu, saya bacakan kata-katanya terlebih dahulu ya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya. Dan yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya
bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasihnya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Mari saudara, lihat janji Allah itu, nantikan dan harapkan itu, karena itulah yang terbaik. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa saudara? Kita tahu bahwa Dia itu bekerja menurut firman-Nya, seturut firman-Nya. Itu bagi kemuliaannya. Yang ku yakin Dia sediakan itu seturut kasih-Nya bagiku. Saudara, tidak ada yang buruk dari Tuhan, tidak ada yang salah. Mungkin engkau sedang merasakan kesulitan, enggak ada yang salah. Tuhan memberikan janji bagi kita. Janji yang pas dengan hidup kita. Janji yang akan membawa jalan kemenangan. Tuhan tuntut kita untuk kita setia. Kita boleh menanti-nantikan Dia. Kita boleh berharap kepada Dia. Semakin beriman untuk kita boleh menjalani setiap kehidupan kita ini. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi, nanti kita masuk menyembah Dia. Haleluya. Oh, ku nantikan. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan turut firman-Nya bagi kemuliaannya, bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan, seturut kasih-Nya, yang ku tahu Dia kerjakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaannya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari datang kepada Dia. Haleluya. Ya, kita boleh menyembah Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sembah Dia dengan sukacita. Oh haleluya.
Oh haleluya. Engkau luar biasa Yesus. Kasih-Mu, anugerah-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Dan perjanjian-Mu itu untuk kami Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Juru Selamatku, Engkau begitu baik. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh ya la 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 la. Ya la 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 la. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa itu ada Tuhan. Terjadi dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh ya haleluya. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Oh haleluya. Ya lama sikala malam. Sembah Dia. Ucapkan syukur kepada Dia. Kita boleh bergaul karib dengan Beliau Allah kita ini. Dia tidak jauh, saudara. Dia tidak jauh. Dia ada di sini. Dia ada tinggal di dalam engkau. Oh, haleluya. Allah kita luar biasa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Mari sembah. Mari engkau sembah Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Biarlah mezbah ini dipenuhi dengan pujian, penyembahan yang dinaikkan dari hati yang terdalam. Karena melihat bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau begitu mengasihani kami Tuhan. Bahkan rencana-Mu itu Tuhan terjadi atas kami. Pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengerti. Itu yang penting. Kadang kami gak tahu Tuhan apa yang Engkau mau. Biar kami boleh belajar Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, segala rencana-Mu.
ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajabku berharap hanya padamu, Bapakku. Haleluya. Bapakku, ajar Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, ya Bapakku. Ajar Bapakku, ajar Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Bapakku. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, oh Bapakku, ajaiblah rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut
terjadi menurut kehendak-Mu. Terjadi, sekali lagi katakan menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Mari arahkan pandangan kita, arahkan hati kita pada Dia. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kasih pertolongan-Mu bagi kami. Bahwa kami ada seperti saat kami ada, itu adalah kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ini. Setiap wadah-wadah yang ada, mulai dari wadah sekolah minggu, anak-anak kecil, Tuhan tolong. Walaupun online, Tuhan tolong. Ada kreativitas di situ di dalamnya. Anak-anak boleh saling berkomunikasi dengan guru-guru yang ada. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati juga setiap guru-guru yang ada Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Walau tidak berjumpa dengan murid-muridnya. Biarlah setiap doa-doa itu akan disampaikan untuk setiap anak-anak yang ada di rumah. Tuhan berkati wadah-wadah kaum muda, remaja. Tuhan berkati wadah kaum pria, kaum wanita, bahkan lansia Tuhan. Mereka yang dengan keterbatasan yang ada, tidak bisa kemana-mana. Biarlah Tuhan kiranya memberkati Tuhan, menolong Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang melebihi segala akal Tuhan. Oh Tuhan, Engkau akan melawat dan hadir di tengah umat-Mu ini. Engkau akan membela Tuhan, berikan penghiburan. Engkau akan sediakan teman-teman, sahabat-sahabat di lingkungan yang ada. Baik melalui saudaranya atau tetangga dan seterusnya. Tuhan, jangan sampai lansia-lansia menjadi kesepian dan sendiri. Engkau utus setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Untuk majelis dan pengurus yang ada. Berkati Tuhan, berkati. Kiranya Tuhan pakai mereka seturut kehendak-Mu Tuhan. Menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Urapi para hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk ibadah tanggal 14 besok pagi Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah Engkau hindarkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Kau hindarkan dari segala sakit penyakit. Virus-virus dijauhkan di dalam nama Yesus. Ibadah ini akan memiliki kuasanya karena Engkau hadir. Tiada virus di tengah-tengah kami. Bahkan jikalau ada Tuhan di dalam nama Yesus, virus ini dimatikan, dilumpuhkan, dipunahkan, diusir. Dalam nama Yesus. Bukan saja vaksin, bukan saja obat-obatan yang bisa lakukan itu. Kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Dalam nama Yesus. Ibadah ini akan memberkati banyak orang. Bahkan akan banyak jemaat yang hadir. Berkat Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah ini. Haleluya. Kita berdoa, ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pada akhir hari ini banyak sekali bencana yang terjadi Tuhan. Apakah itu bencana gempa bumi, apakah itu bencana erupsi, banjir lahar dingin dan banjir yang terjadi di kota-kota yang ada. Oh Tuhan, mari Tuhan. Tolonglah Tuhan bangsa kami ini Tuhan. Kiranya kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu ini Tuhan. Untuk menjauhkan dari segala bencana-bencana ini Tuhan. Tolong Tuhan setiap aparat pemerintahan yang ada.
kiranya Engkau berikan juga kekuatan Tuhan. Berikan jalan keluar sehingga ini bisa segera teratasi Tuhan. Pada Bapak Presiden kami berdoa. Dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintahan yang terbawah sekalipun. Mari Tuhan berikan hikmat akal budi pertolongan-Mu Tuhan. Berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini Tuhan, bangsa kami ini akan bangkit. Akan kemudian jadi bangsa yang boleh nanti mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Lianawati Sutrisno. Berikanlah kesehatan, damai sejahtera Tuhan dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Mus Arif. Berkati pakai beliau memimpin jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, setiap kasih-Mu bagi kami. Berkati setiap kami yang sudah mengikuti acara ini secara online, atau yang hadir di tengah-tengah kami. Berkati satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami serahkan segenap diri kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan sendiri, berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus anaknya, dan dalam persekutuan Roh Kudus ini, boleh selalu menyertai kita, memimpin kita, membawa kita dalam perjanjian-perjanjian dengan Tuhan. Dari sekarang sampai selamanya, Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akhiri persekutuan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.